Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita dan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga kita meninggal di atas husnul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita sekarang adalah pembahasan pada rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Ikhwan fillah rahimakumullah, beriman kepada kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wal muradu biha huna al-kutubul lati anzalahallahu ta'ala ala rusulihi. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasulnya. Yang mana ikhwan fiddin, kitab-kitab tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatan lil khalqi, sebagai wujud kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya. Wa hidayatan lahum, sebagai petunjuk bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Dengannya mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi intinya bahwa ketika dikatakan bahwasanya kita beriman kepada kitab, maksudnya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, beriman kepada kitab terdiri dari 4 perkara. Beriman kepada kitab mencakup 4 hal. Yang pertama adalah al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut turunnya atau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diturunkan dari Allah Azza wa Jalla secara sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Sebagian di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya telah diterangkan kepada kita namanya, disebutkan kepada kita namanya. Maka kitab-kitab tersebut yang kita ketahui namanya berdasarkan wahyu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, kita wajib mengimaninya. Maka di antaranya adalah Al-Quran, adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita alaihissalam. Ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan ada juga namanya Zabur, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Daud alaihissalam. Kemudian ikhwan fillah, adapun kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya, tidak terangkan namanya secara khusus, maka kita mengimaninya secara mujmal. Mujmal artinya secara global, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada sebagian atau kepada rasul-rasulnya, walaupun kita tidak mengetahui nama kitab tersebut. Kemudian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ketiga yang menjadi bagian dari mengimani kitab adalah
tasdiqu ma sahha min akhbariha. Kita mengimani, kita membenarkan berita-beritanya yang sahih. Berita-berita yang sahih disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakhbaril Quran. Contohnya adalah berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berita-berita yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik itu berita tentang umat terdahulu, ataupun yang terjadi di zaman Nabi SAW, maupun yang akan terjadi setelah Nabi meninggal. Ya. Dan termasuk berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di negeri akhirat kelak. Ikhwan fiddin, rahimakumullah. Ya. Demikian juga berita-berita yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dengan catatan, berita-berita tersebut adalah berita, bukan berita yang diselewengkan. Bukan berita yang digantikan. Sebab seperti yang kita ketahui, bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagiannya telah diubah. Sebagiannya telah mengalami perubahan oleh tangan-tangan mereka. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian perkara 4 yang menjadi bagian dari keimanan kepada kitab adalah al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha war-ridha wat taslimu bih. Kita mengamalkan hukum-hukum yang belum dimansuh. Mansuh artinya dibatalkan. Kita mengamalkan hukum-hukum yang belum dimansuh. Ya, dari kitab-kitab tersebut. Serta kita ridho dan tunduk menerimanya. Baik kita pahami hikmahnya maupun kita tidak memahami hikmahnya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Hukum-hukum yang ada atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran sesungguhnya dia telah mansuh dengan diturunkannya Al-Quran. Kitab-kitab yang ada di dalam atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur telah dimansuh dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, sementara hukum-hukum yang ada disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, sebagiannya dimansuh oleh ayat yang lain. Misalkan di dalam Al-Quran ada hukum larangan minum khamar ketika menjelang dan mendekati waktu sholat. Ya. Tetapi kemudian hukum tersebut dimansuh, dibatalkan dengan dilarangnya khamar secara umum, secara mutlak, tidak terikat dengan waktu. Bahwa khamar itu dia diharamkan di semua waktu. Bahwa di sebagian ayat Al-Quran disebutkan bahwa puasa pertama kali, puasa Ramadan pertama kali sifatnya pilihan. Antara melaksanakan puasa atau digantikan dengan fidyah. Tapi kemudian setelah itu dimansuh sehingga yang ada hanyalah berpuasa Ramadan saja. Nah, ikhwan fiddin ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita ketika mengatakan beriman kepada kitab, maka bagian dari beriman kepada kitab adalah kita mengamalkan hukum-hukumnya yang belum dimansuh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bagian terakhir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa di antara buah beriman kepada kitab. Ketika kita seorang mukmin, seorang muslim beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, dan dia mengimaninya secara benar, dan setidaknya beriman kepada kitab secara benar, itu mencakup 4 hal di atas. Ya. Beriman kepada kitab
akan melahirkan beberapa faidah di antaranya. Pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadih. Kita mengetahui, meyakini, menyadari perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Dengan Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat mereka, hal tersebut menjadi bukti Allah memperhatikan hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan bagi setiap kaum sebuah kitab yang akan menjadi pedoman dan tuntunan mereka. Tidak dibiarkan ngambang tanpa panduan. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ih. Kita mengetahui kebijaksanaan Allah di dalam syariatnya. Bahwa syariat-syariat Allah, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, hukum-hukumnya, batasan-batasannya didasari oleh hikmah, didasari oleh kebijaksanaan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada setiap rasul kitab yang sesuai dengan keadaan mereka, atau kepada setiap rasul sebuah kitab, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada suatu kaum, suatu generasi kitab dan syariat yang sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Kenapa kepada rasul ini diturunkan kitab khusus, kemudian kepada rasul berikutnya ada kitab yang lain? Kenapa ada proses tanasuh, ada yang hukum terdahulu dibatalkan, ada hukum yang datang belakangan? Yang demikian itu tidak lepas dari sifat hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah Azza wa Jalla hendak menurunkan kitab, hendak menurunkan hukum yang sesuai dengan keadaan orang di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bahwa setiap nabi, setiap rasul, setiap kaum telah Allah berikan untuk mereka syariat dan jalan. Kemudian ikhwan fillah, yang ketiga di antara faidah dan buah dari beriman kepada kitab adalah syukru ni'matillahi fi dzalik. Kita mensyukuri nikmat Allah dalam hal tersebut. Ya. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memperhatikan hamba-hambanya, bahwa Allah Azza wa Jalla di dalam syariatnya, syariat-syariatnya, hukum-hukumnya ditetapkan berdasarkan sifat hikmahnya, maka hal itu menjadikan kita bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahwa nikmat Allah luas, dan nikmat Allah bukan hanya dalam rupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tetapi lebih daripada itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi makhluknya, bagi hamba-hambanya, yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.